kita akan membahas materi tentang alamat sel. Terdiri dari 3 ya. Alamat sel relatif, absolut, dan semi absolut. Dimana semi absolut ini terdiri dari 2 jenis juga, semi absolut kolom dan semi absolut baris. Materi dalam bentuk PDF-nya sudah Pak Arnold berikan di pertemuan sebelumnya. Anak-anak, kalau kita lihat dari tabel ini, kita ada melihat pola yang berbeda dari tabel-tabel sebelumnya, di mana ada kolom diskon dan PPN. Ini dibuat satu sel yang terpisah, bukan dalam ketentuan soal. Anak-anak, kita akan coba mengisi subtotal ya. Kita akan lihat subtotal. Di sini nggak ada ketentuannya, tapi kalian harus bisa mengerjakan tanpa ketentuan. Karena subtotal adalah jumlah beli dikali dengan harga. Oke, kita coba buat ya. Kita letakkan pointer pada kolom subtotal. Lalu kita isi sama dengan, lalu klik jumlah beli, lalu kasih tanda operator aritmatik perkalian dikali dengan harga per tangkainya. Maka akan didapat rumus C8 kali D8. Kita enter. Akan mendapatkan harga subtotal 120.000. Oke. Lalu kita copy ke bawah. Anak-anak, perhatikan pada saat subtotal ditarik ke bawah, maka rumus di sini adalah tadi C8 kali D8. Kenapa bisa di copy ke bawah? Kalau kita perlihat bahwa rumus yang di bawahnya itu ada berubah menjadi C9 kali D9. Sekarang C9 kali D9. Kita lihat lagi rumus di bawahnya menjadi C10 kali D10. Nah, pada saat melakukan pengkopian rumus, maka alamat sel ikut berubah relatif terhadap rumus yang dikopi. Ya, maka kalau kita lihat pada rumus subtotal yang pertama, C8 kali D8, ini adalah yang disebut dengan alamat sel relatif. Ya, relatif yang sering kita gunakan C8 kali D8 adalah merupakan alamat sel relatif. Oke, sekarang kita lihat pada rumus diskon. Diskon didapat dari persen diskon dari subtotal. Dikatakan tidak boleh mengetikkan 10% nya, tetapi harus menunjukkan posisi selnya atau sel B4 yang ini ya, B4 ini. Maka kita buat rumusnya adalah sama dengan persen diskon yang ini muncul B4 dikali subtotal, menghasilkan 12.000. Kalau kita copy ke bawah, maka baris kedua, ketiga, dan keempatnya akan berubah ya, berubah. Kenapa? Karena ini, karena tadi ada rumus relatif di sini. Di copy ke bawah, maka rumusnya menjadi B5 kali ES9. Di bawahnya lagi berarti B6 kali S10. Gitu ya. Nah, yang terjadi kesalahan adalah pada rumus kedua di sini. B5 kali S9. Ini sekarang B5 kali S9. Di bawahnya lagi B6 kali S10. S10-nya betul, ini yang salah. Maka yang jadi salah adalah B6 ini ya, atau yang di sini yang pertama adalah B4. Seharusnya adalah diskonnya adalah subtotal yang pertama dikali 10%, yang B4. Subtotal yang kedua adalah E9 dikali dengan B4. Berarti di sini dikali dengan E4, dikali pada sel yang sama. Maka kita harus menggunakan rumus alamat sel absolut. Ulang lagi, hapus ya. Sama dengan subtotal atau persen diskon ini harus dikunci dengan cara menggunakan tombol fungsi F4.
Kalau kalian kurang paham, lihat di materi sebelumnya. Tekan tombol F4 satu kali, maka akan menghasilkan tanda dolar B, dolar 4. Dibacanya adalah absolute B4 ya. Berarti dikunci dia, dikali dengan subtotal. Enter, hasilnya masih tetap sama, tapi pada saat di copy ke bawah rumusnya menjadi benar. Yang pertama pakai relatif salah, pakai absolut jadi benar. Kita lihat di rumus yang pertama, B4 kali E8 gitu ya. Di bawahnya B4 kali E9, B4 nya masih tetap di sini, E9 nya berubah. Kita lihat lagi di bawahnya, B4 juga masih tetap sama dikali E10 ya, seperti itu. Jadi kita menggunakan alamat sel absolut dimana kalau kita ingin mengalihkan pada posisi sel yang sama, seperti itu anak-anak ya. Oke, sekarang PPN sama dengan, dikatakan PPN dengan persen PPN sama. Berarti persen PPN ambil ini, karena nanti akan mengalihkan pada persen PPN yang sama, ditekan tombol F4, dibuat menjadi alamat sel absolut, dikalikan, karena ada, perhatikan subtotal setelah dikurang diskon, maka kurung buka subtotal dikurang diskon. Jadi persen PPN dikali subtotal setelah dikurang diskon. Enter, hasilnya seperti ini. Kita copy lagi tuh anak-anak ya. Untuk total kita isi sama dengan subtotal kurang diskon ditambah dengan pajak. Enter. Oke, kita copy tuh anak-anak ya. Jadi perhatikan, untuk materi yang sebelumnya kita belajar tentang alamat sel. Untuk pertemuan ini kita hanya belajar sel absolut dan relatif. Absolut itu cirinya adalah ada tanda string atau tanda dolar di depan kolom dan di depan baris, seperti itu. Oke, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya tentang alamat sel absolut dan semi absolut. Seperti itu anak-anak. Kalau yang kemarin belum mengerjakan latihan soalnya, silahkan dikerjakan. Terima kasih, tetap sehat selalu ya.